Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita bertemu di dalam TM yang kedua, pembelajaran Pancasila. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah dan sebagai dasar negara. Teman-teman sekalian, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Pancasila merupakan hasil dari proses sejarah panjang, berakar dari nilai-nilai luhur bangsa yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia yang kita tahu semua diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dan pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa itu sendiri. Baik, teman-teman sekalian, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu bahwa Pancasila ini menjadikan gitu ya nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu satu, sebagai sebuah negara, Indonesia membutuhkan sesuatu konsepsi dan cita-cita. Ini jelas. Yang kedua, cita-cita bangsa merupakan orientasi sebuah bangsa ke arah mana hendak bergerak atau orientasi itu dituju. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali bangsa itu sendiri memiliki suatu keyakinan. Bangsa itu yakin sesuatu yang dipercaya, dimensi moral guna menopang peradaban. Dan tentunya yang keempat, kita tahu dalam lintasan sejarah Pancasila ini telah melewati 3 rangkaian panjang, di mana rangkaian ini adalah mulai dari fase pembibitan sampai perumusan sehingga menjadi dasar negara. Jadi Pancasila melintasi 3 rangkaian panjang, yaitu fase pembibitan yang dimulai tahun 1920 dengan mencari sintesa antar ideologi menjadi kode bangsa sivik nasionalis. Kemudian yang kedua adalah fase perumusan, di mana fase perumusan ini adalah gitu ya, kita adanya sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan berikutnya adalah fase pengesahan di mana disahkan setelah Indonesia dinyatakan merdeka, yaitu 18 Agustus 1945. Teman-teman sekalian, gitu ya, lahirnya ideologi Pancasila ini merupakan adanya satu kesatuan sejarah. Jadi kenapa kemudian lahir Pancasila ini kemudian dijadikan ideologi? Ada alasan-alasan yang mendasar kenapa ini kemudian Pancasila dijadikan ideologi. Satu, adanya kesatuan sejarah. Dan yang kedua tentunya juga kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan keyakinan dan kepercayaan atau kerohanian. Kita tahu bahwa Pancasila adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang dia tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam bangsa Indonesia sejak lama.
Memahami Pancasila dalam melintas sejarah bangsa bukan sekedar melihatnya sebagai produk masa lalu, tetapi juga sebagai kompas moral dan ideologi untuk menghadapi masa depan bangsa. Teman-teman semuanya. Nah, ini yang kita setelah bahas tadi itu adalah 3 fase Pancasila. 3 fase Pancasila ini kita tahu bahwa Pancasila dirumuskan menjadi 3 fase, di mana yang satu adalah fase pembibitan, fase perumusan, dan yang terakhir adalah fase pengesahan. Teman-teman semuanya, pada fase yang pertama, pembibitan, ini sebenarnya adalah kita akan melihat bahwa tahap ini, fase pembibitan ini merupakan fase, gitu ya, di mana, sebentar, fase pembibitan ini merupakan di mana tahap ini nilai-nilai kelak menjadi unsur Pancasila telah tertanam di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia menjadi negara yang merdeka, di mana kita tahu bahwa nilai-nilai yang lahir dari fase pembibitan ini adalah nasionalisme, ya, religionisme atau agama, sosialisme, dan komunisme. Teman-teman semuanya, pertama adalah kearifan lokal dan budaya asli Nusantara. Contohnya adalah pada musyawarah gitu ya, gotong royong, musyawarah, keadilan begitu ya. Termasuk juga begitu ya, ada pengaruh agama dan kepercayaan. Seperti kalau kita lihat sejarah begitu ya, adanya kepercayaan yang mengajarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan tentunya adalah kedamaian. Di mana juga kita melihat bahwa kehidupan kerajaan dan komunitas tradisional di mana sudah diterapkan prinsip kepemimpinan yang adil dan kebersamaan. Ini bisa kita lihat begitu ya, di fase pembibitan ini merupakan tradisi musyawarah dalam masyarakat adat, hukum adat yang mengutamakan keadilan sosial, toleransi antar beragama di kerajaan-kerajaan seperti kita lihat itu adalah di kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Baik, teman-teman semuanya. Kemudian kita tahu pada tahap perkembangannya begitu ya, maka memasuki abad yang ke-20, pemikiran modern memulai gitu ya, memengaruhi bangsa Indonesia melalui apa? Jadi ini akan kita lihat adalah, jadi sebelum di masa pembibitan ini adalah adanya kebangkitan nasional tahun 1908, di mana di sana itu adalah berdirinya Budi Utomo. Masih ingat tentunya ya, di sini menjadi awal kesadaran nasional. Kemudian kita tahu juga pergerakan-pergerakan organisasi-organisasi nasional seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan kemudian adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan kemudian lahirlah 1928 Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, inilah teman-teman yang akan menjadi cikal bakal sila persatuan Indonesia. Teman-teman semuanya, di dalam tahap-tahap ini tentunya sebelum perumusan begitu ya, nilai-nilai Pancasila ini mulai dikristalisasi dalam bentuk kesadaran berbangsa, kesadaran kebangsaan, dan ide tentang Indonesia merdeka yang kemudian dikembangkan. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya yang kedua adalah fase yang kedua. Di mana fase yang kedua ini sebenarnya kita akan melihat fase perumusan. Di mana pada perumusan ini adalah diawali dengan pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Merupakan singkatan dari Badan Penyelidik,
usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai langkah persiapan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman semuanya, kita awali dengan BPUPKI yang pertama. Ini merupakan sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan 29 Mei sampai kemudian 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar negara. Di mana dasar negara ini nanti gitu ya, ada berbagai usulan-usulan ya, berbagai pendapat di mana masing-masing memberikan pendapatnya. Soekarno, Pancasila, Trisila, Ekasila. Kemudian Prof. Dr. Supomo yang memberikan pendapat tentang teori negara perseorangan, paham negara kelas, paham negara integralistik. M. Yamin kemudian menunjukkan bahwa peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Nah, maka dari itu kemudian gitu ya, juga membentuk panitia 9 yang menghasilkan di dalamnya adalah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dan draft konstitusi negara. Teman-teman, panitia 9 ini kemudian bertugas merumuskan naskah dasar negara yang bisa diterima oleh seluruh golongan termasuk nasionalis dan Islam. Dan seperti yang kita tahu, Jakarta Charter merupakan hasil dari pembentukan atau dari panitia 9 ini ya. Jadi rumusan awal Pancasila yang saat itu kita kenal gitu ya, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian begitu ya, dilanjutkan dengan sidang BPUPKI yang kedua, di mana di dalam sidang BPUPKI yang kedua ini yang dilaksanakan tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan kemudian tanggal 22 Juni 1945 juga rapat hubungan negara dan agama dengan kemudian membentuk panitia perancang undang-undang dengan 19 orang gitu ya. Kemudian juga mengesahkan dasar negara sebagaimana Piagam Jakarta dan kemudian tanggal 16 Agustus dibentuklah kemudian panitia tata bahasa rumusan Pancasila dan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh PPKI. Gitu ya teman-teman sekalian, masih ingat ya? Jadi kemudian begitu ya, PPKI ini nanti yang akan gitu ya mengesahkan pembentuk panitia tata bahasa. Teman-teman sekalian, kemudian fase yang ketiga di sini merupakan fase pengesahan ya, di mana fase pengesahan ini merupakan fase di mana 17 Agustus 1945 menyatakan bahwa begitu ya, wakil-wakil Indonesia di daerah Kaigun atau Indonesia Timur, kemudian di antaranya adalah A.A. Maramis menyatakan keberatan dengan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, kemudian disepakatilah begitu bahwa ketuhanan yang Maha Esa, dan ini disahkan dalam rapat pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Sehingga saat itulah Pancasila disahkan sebagai dasar negara yang dilakukan tanggal 18 Agustus 1945. Nah, inilah teman-teman teks proklamasi yang kemudian gitu ya, ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, di mana teks proklamasi ini merupakan
bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan dengan ini kemerdekaannya, bahwa proklamasi ini menjadi titik di mana kemudian bangsa Indonesia ini menjadi merdeka. Teman-teman semuanya, bahwa kemudian kita akan berbicara bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara. Perjalanan Pancasila ini sebenarnya adalah sebagai dasar negara, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa akar budaya hingga menjadi dasar negara ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam yang berakar kuat dalam sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Iya, Pancasila bukan hasil adopsi ideologi asing, tetapi murni lahir dari jiwa Pancasila yang plural dan berkeadaban. Teman-teman sekalian, dasar negara Pancasila gitu ya, itu tidak hanya kemudian dia banyak landasan-landasan atau landasan yang menjadi landasan-landasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu adalah salah satu adalah landasan historis, di mana seperti yang sudah kita sebutkan tadi ada landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofi, di mana masing-masing ketika kita memotret tentang landasan historis merupakan nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila tetap tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, biarpun perjalanan ketatanegaraannya mengalami perubahan, pergantian undang-undang dari Undang-Undang 45, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, undang-undang sementara sampai kemudian dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman semuanya, selanjutnya adalah landasan kultural. Kultural ini, Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan cerminan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan budaya bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang terbuka untuk masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah ini ya, jadi kandungan nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai yang positif, nilai yang terfilter, dan itu sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia tentunya. Kemudian juga landasan yuridis yang kita tahu Undang-Undang Nomor 2 1989 ini menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional pasal 39 ayat 2, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 2012 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 2, pasal 35 dan pasal 3 ayat 3. Teman-teman sekalian, dasar negara Pancasila sebagai landasan filosofi ini juga merupakan landasan di mana nilai-nilai yang tertuang di dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai itu adalah ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu berusaha mempertahankan persatuan dan mewujudkan keadilan. Ini merupakan landasan filosofi yang ada sebagai dasar negara Pancasila. Teman-teman sekalian, negara Pancasila, di mana merupakan negara ini adalah paham negara persatuan, kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya. Apa itu? Rakyat, ya, wilayah,
ini dan satu pemerintahan ini adalah unsur bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila yang paham akan negara persatuan. Karena kita itu adalah disatukan semuanya, meski berbeda tetapi kita itu adalah satu. Yang kedua, negara Pancasila adalah paham negara kebangsaan. Yang dimaksud apa? Negara Republik Indonesia ini teman-teman dibentuk atas kesatuan sejarah seperti yang sudah kita bahas tadi, nasib, kebudayaan, wilayah dan kerohaniannya. Semuanya adalah paham gitu ya, di atas kesatuan kita ini adalah terbentuk. Yang ketiga adalah paham negara integralistik. Apa itu? Negara sebagai satu kesatuan integrasi dari unsur-unsur yang menyusunnya. Negara mengatasi semua golongan, ya, membentuk, dan negara tentunya adalah tidak memihak pada golongan tertentu. Inilah yang kita sebut bahwa kita itu adalah integral, begitu ya. Jadi integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Semuanya itu adalah menjadi satu kesatuan, yaitu adalah bangsa Indonesia. Dan negara Pancasila, di mana negara Pancasila ini kita harus ingat bahwa negara kita ini adalah negara berkebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman semuanya, begitu ya, kita tahu Pancasila berdiri bukanlah tanpa tantangan, tetapi justru kesatuan-kesatuan gitu ya yang terhimpun begitu ya kita di dalam satu kesatuan Pancasila ini juga memiliki tantangan-tantangan, dan ini juga menjadi PR untuk kita semua sebagai negara yang disatukan dengan satu kebangsaan, dengan satu tekad, satu kesatuan di dalam naungan dasar negara Pancasila. Maka kita harus paham tantangan ini sehingga bagaimana kemudian kita ini adalah bersikap. Tantangan Pancasila mengalami gangguan paham-paham ideologi sejak masa pemerintahan Orde Lama sampai sekarang gitu ya. Ini tentunya adalah tantangan-tantangan yang terus ada sehingga tantangan-tantangan ini adalah menjadi tugas kita sebagai bangsa Indonesia di dalam menghadapi dan mempertahankan Pancasila. Teman-teman semuanya, selanjutnya adalah pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Baru yang banyak tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi bahwa Pancasila ini merupakan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang tentunya harus didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sampai persatuan keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia. Zaman sekarang juga adalah bangsa Indonesia ini dihadapkan pada permasalahan-permasalahan perkembangan teknologi, dan tentunya ini juga acap kali penyalahgunaan teknologi, kemudian berita-berita hoax, ketidakpedulian terhadap Pancasila dan bangsa Indonesia, serta politik adu domba. Serta tentunya tantangan yang selanjutnya itu adalah menjadi PR bagi kita semua adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mari teman-teman, tantangan Pancasila ini adalah tentunya kita harus sigap gitu ya, bagaimana kemudian berawal dari diri kita bisa untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dengan baik, dan tentunya adalah kita menyatukan tekad kita di dalam tujuan nasional dan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang tentunya adalah didasar pada Pancasila. Monggo, teman-teman, untuk selanjutnya silahkan nanti teman-teman akan belajar tentang fakta-fakta penting di balik lahirnya Pancasila. Nanti bisa menikmati YouTube yang
ada di layar ini dan kemudian juga video dokumenter hari lahirnya Pancasila. Ini nanti akan memberikan pengetahuan kepada kita, gitu ya. Masa saat ini kita sudah memasuki 80 tahun Indonesia merdeka. Lintasan sejarah yang semakin ke sini adalah semakin panjang, kita jauh dari sejarah. Tetapi sebagai bangsa yang besar, kita tidak akan pernah melupakan sejarah dan tentunya kita akan terus mempertahankan satu kesatuan dalam dasar negara Pancasila ini menjadi satu tekad untuk mewujudkan cita-cita nasional. Kemudian begitu ya, teman-teman nanti silahkan begitu ya, apa namanya, untuk merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang didasari atas kelima dasar negara, maka BPUPKI membuat panitia 9. Siapa panitia 9 itu? Satu, Soekarno. Dua, Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah Muhammad Yamin. Yang keempat adalah Abdul Kahar Musakir. Yang kelima, Abi Seno. Cokro Sujoso, kemudian yang keenam Agus Salim, yang ketujuh AA Maramis, kemudian yang kedelapan Wahid Hasim, yang kesembilan Ahmad Subagio. Tugas teman-teman individu adalah membuat review dalam bentuk artikel gitu ya. Salah satu tokoh 9 di atas. Ini ya saya skip gitu ya, selain Soekarno dan Muhammad Hatta. Tugas ini nanti kita kumpulkan di Hebat pada minggu yang ketujuh ya teman-teman. Gitu ya. Silahkan nanti format reviewnya mengikuti artikel sepanjang 500 sampai 600 kata gitu ya. Dengan format tulisan, judul, nama penulis dan name, isian tulisan bisa menggunakan subjudul atau tidak, boleh referensi minimal 2 referensi gitu ya. Jadi silahkan nanti coba teman-teman melihat banyak gitu ya contoh-contoh yang sudah ada. Silahkan teman-teman akan mencoba untuk membuat gitu ya bagaimana menggambarkan sosok-sosok itu sehingga kita akan mengenal. Baik, teman-teman gitu ya. Selanjutnya adalah monggo kita akan melakukan diskusi begitu ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian semangat Pancasila ini begitu ya, apa namanya, menjadi semangat yang tentunya memperkuat internalisasi kita nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, sehingga nilai nantinya adalah gitu ya, apa namanya, kita akan menjadikan perjalanan Pancasila ini adalah menjadi akar budaya hingga menjadi dasar. Ini tentunya adalah Pancasila. Sekali lagi dalam lintasan sejarah kebudayaan bangsa, ia merupakan murni lahir dari jiwa Pancasila yang plural dan berkeadaban. Selamat menjadi generasi Pancasila. Ayo terus kita bumikan Pancasila di negeri Indonesia yang tentunya tetap berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentunya adalah berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam Pancasila. Selamat belajar para Satria Erlangga, terus menjadi individu yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.